Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya? Satu orang aja ya? Kanza sakit. Berarti total siswa yang hadir hari ini 35. Salam biologi, bijak bertindak, logis berpikir, ikhlas berdampak. Hari ini kita akan mempelajari sebuah ilmu di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari matematika. Ini kita anggap saja kita lagi ulang ya. Kita belajar dulu, persiapan dulu sebelum kalian nanti kelas ya. Nah, mudah-mudahan setelah review di satu bulan ini, mudah-mudahan kalian nanti punya pemahaman yang kuat, punya wawasan yang lebih juga, sehingga nilai kalian mudah-mudahan bisa berbagus ya, bisa bagus, bisa di atas standar. Nah, sebelum kita mempelajari sistem gerak, kalian masih ingat satu sistem yang kita pelajari itu? Ada yang masih ingat? Proses pertukaran gas itu disebut sistem apa? Respirasi, betul. Sebelumnya kita telah mempelajari sistem respirasi. Sistem respirasi itu apa? Definisinya secara lengkap itu apa ya? Proses apa? Ada yang masih ingat? Proses pernapasan. Proses pernapasan, proses pertukaran gas yang terjadi di mana? Tepatnya di mana? Alveolus. Nah, hari ini masih berkaitan dengan salah satu sistem yang ada di tubuh manusia, yaitu terkait sistem gerak. Kalian pernah bayangkan kalau rumah tanpa tiang itu bagaimana? Bisa berdiri? Enggak, roboh ya. Nah, begitu halnya dengan tubuh manusia. Tubuh manusia juga memiliki penopang untuk bisa kokoh, untuk bisa berdiri dengan tegak, yang disebut dengan apa? Dengan bantuan apa? Sistem gerak. Salah satunya yaitu tulang. Kalau kita lihat definisi dari sini, pengertian dari sistem gerak, ada yang disebut dengan sistem. Masih ingat kalian struktur organisasi kehidupan dimulai dari unit terkecil apa? Sel. Kemudian apa? Setelah sel, jaringan. Kumpulan dari jaringan membentuk organ. Dari kumpulan organ membentuk sistem organ. Begitu halnya dengan sistem gerak. Di sini kita lihat namanya sistem gerak pasti adanya kerjasama atau koordinasi. Yang pertama ada yang namanya rangka, ada otot, ada sendi. Nah, ini jaringan-jaringan pembuluh dari sistem gerak. Ada rangka, ada otot, kemudian sendi. Nah, kalau lihat dari rangka itu kan gabungan dari beberapa sel, gabungan dari beberapa organ, gitu ya. Berarti yang membentuk rangka tubuh kita, pertulangan tubuh kita, kalau kita lihat dari salah satu komponen yaitu organ, berarti satu bagian ini disebut apa? Satu bagian ini tulang atau osteon ya. Nah, karena kan gabungan dari beberapa tulang ini nantinya akan membentuk sistem organ. Tulang lutut kalian, tepuk tulang lutut kalian. Rasakan, keras atau tidak? Keras. Coba lipat telinga kalian. Gimana teksturnya? Lunak. Berarti kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, jenis tulang terbagi ke dalam berapa macam? Dua. Satu? Kalau dari struktur bentuknya, ada yang keras, satu lagi lunak. Betul. Tulang di sini ada dibagi menjadi beberapa macam. Ada
Kartilago. Kartilago. Setelah kita mempelajari atau materi pengantar tadi yang telah saya sampaikan, nantinya kalian untuk tujuan belajar hari ini harus bisa untuk menemukan nama-nama tulang yang ada di rangka manusia ini. Nah, setiap kelompok itu nantinya akan mempresentasikan mana bagian tulang tengkorak. Untuk kelompok satu, tulang tengkorak mana kelompok satu? Mana? Angkat tangan dulu, kelompok satu yang mana? Kelompok belajar, boleh? Oke, nah kelompok satu nanti harus ada satu perwakilan, boleh? Terima kasih, turun lagi. Nah, harus mempresentasikan mau perwakilan mau kelompok silakan ya. Kerjasamanya silakan koordinasi mendukung kesepakatan kalian. Nah, kelompok satu itu yang menyebutkan tulang-tulang yang ada di tengkorak. Ya. Kelompok dua mana kelompok dua? Mana ada kelompok dua? Oke, nah kalau kelompok dua itu berarti menyebutkan tulang dada ya. Di tulang dada itu terdiri dari apa saja? Kelompok tiga mana? Tiga ya. Nah, kelompok tiga berarti menjelaskan terkait tulang-tulangan terdiri dari tulang itu apa saja? Kelompok empat? Oke, kelompok empat itu sebutkan tulang-tulang yang mendukung alat gerak atas. Berarti lengkap ya. Sebutkan tulang-tulang ini terdiri dari tulang apa saja. Lalu kelompok lima? Oke, terakhir kelompok lima silakan nanti perwakilan atau kelompok menyebutkan bagian-bagian dari tulang atau alat gerak bawah ini ya. Paham semuanya? Semua barang SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini dan juga teman-teman sekalian. Pagi. Halo semuanya. Kelompok 5 bakal ngejelasin tentang penegakan gua. Kalau itu ada pelvis itu tulang pinggul, jumlahnya satu di satu sisi. Jadi kalau pelvisnya ada dua. Terus di bawah pelvis itu ada tulang femur, itu tulang paha. Ada satu. Terus selanjutnya ada tulang patelar. Tulang patelar itu tulang lembut. Ini ada satu juga. Terus ada tulang tibia itu tulang ringnya. Itu jumlahnya ada satu juga di satu sisi. Jadi kalau di sini ada dua tulang tibia. Di sebelah tulang tibia ada tulang fibula. Tulang fibula itu tulang betisnya. Terus ada tulang tarsal. Fibula ada satu. Ini ada 7 tulangnya. Terus ada metafarsal. Yang menghubungkan tarsal dengan salang jari-jari kaki. Terus yang terakhir ada salang, ini jari-jari kaki. Jumlahnya masing-masing. Kaki ada 14. Jadi ada 28 dan totalnya tulang di kaki itu ada 6. Kalau tulang kaki jadi
Kayak kok. Jadi yang tadi mau kami sama Sudah. Ada lagi yang mau main? Oke. Sok, silakan. Oke. Keisha. Mau. Kita mulai. Kembali ke sendiri. Mau nggak ya? Kamu cari dulu. Kamu ngapain? Cari sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sama Keisha dari kelompok 3 bakal ngejelasin bagian uang belakang. Oke. Wait. Itunya kayak nanti bisa sekaliasi ya. Yuk, yuk. Gak bisa gitu. Oke. Emang Sekaliasi. nggak apa-apa kita lagi. Bisa mau kelas tuh. Di pertama tuh ada servikal di bagian ini jumlahnya ada 7 servikal itu leher 7 1 2 3 4 5 6 7 sampai sini benar nih benar ini sama benar lagi Terus yang selanjutnya itu ada motoran dari yang bagian sertikal sini sampai ke bawah dulu. Jumlahnya ada 12. Terus dari habis lari ada lumba itu jumlah kelompoknya ada 5 1 2 3 4 5 sini terus habis di tulang baliknya memiliki 5 ruas tulang yang di bagian bawah ini juga nyambung ke tulang anggul. Terus jumlahnya ada 5 1 2 3 4 5 dan terus ada berapa jadi jumlah semuanya 19 Kalau bentuknya bagaimana? bentuknya itu kayak bergerigi gini jadi setiap bagian itu semua itu bergerigi sampai sini mungkin dan bergerigi karena nyambung ke ya yang panjang kalau disatuin yang panjang dalam bagian kayak gini kecil Makasih, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau tidak ada mungkin akan saya refleksi dulu untuk hasil hari ini. Luar biasa tadi kami ada beberapa kelompok sudah berhasil menunjukkan dengan tepat bagian tulangnya, jumlahnya, serta bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, saya klarifikasi ilmiah dulu. Jumlah tulang manusia pada umumnya itu sekitar 206. Tetapi jumlah tulang pada saat kita masih kecil atau bayi atau balita itu lebih banyak, sekitar 340-an. Kenapa seperti itu? Nah, karena pada saat bayi tulang-tulangnya itu masih terpecah-pecah, belum sempurna. Jadi tulangnya itu kecil-kecil dan banyak. Sehingga jumlah tersebut memang banyak, tetapi ukurannya kecil. Namun setelah kita dewasa, perubahan tulang itu akan terjadi yang namanya difusi atau penggabungan. Jadi tulang-tulang yang kecil tadi itu saling bergabung, nantinya akan membentuk tulang yang kompleks. Tulang yang nantinya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang berulang dan tidak berulang. Menurut kalian, kenapa ya tulang manusia itu keras? Kenapa coba? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ya bisa keras? Berarti ada suatu penyusun, berarti ada struktur penyusun yang membentuk tulang itu sendiri. Kita lihat dari penyusun tulang itu ada beberapa macam. Penyusun tulang ada beberapa macam. Yang pertama, sel tulang itu sendiri. Sel tulang pada manusia terbagi ke dalam 3 macam. Ada yang disebut dengan osteoklas,
osteoblast, osteoblast, osteosit, dan osteoklastis. Ketiga sel tulang ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau osteoblast berarti berfungsi untuk membentuk tulang itu sendiri, untuk berfungsi untuk membuat si tulang jadi lebih keras. Lalu ada yang disebut dengan osteosit. Nah, osteosit ini adalah sel osteoblast yang sudah dewasa, yang dia terperangkap di jaringan matriks tulang itu sendiri. Tetapi memiliki fungsinya adalah untuk mengontrol atau untuk memonitor si sel tulang itu apakah bagus atau tidak, apakah perlu perbaikan atau tidak. Yang ketiga ada yang disebut dengan osteoblast. Tulang-tulang yang sudah rusak, yang sudah tua, itu nantinya akan dihancurkan oleh osteoblast, sehingga nantinya akan dibentuk tulang-tulang yang baru oleh osteoblast. Lalu yang kedua terdiri dari apa lagi? Matriks tulang, ya. Matriks itu apa kira-kira? Matriks ini adalah bahan pengisi penyusun tulang itu sendiri yang ada di dalam tulang ini. Yang pertama, matriks itu terdiri dari zat-zat organik, ada zat organiknya, dan ada zat anorganik. Kalau zat organiknya ini adalah sel-sel serabut atau disebut dengan serabut kolagen. Lalu yang kedua ada zat anorganik. Nah, ini terdiri dari beberapa kalsium. Ada kalsium bikarbonat, dan kalsium fosfat. Nah, ini untuk matriks. Yang ketiga, di dalam tulang itu sendiri ternyata ada pembuluh darahnya, ada zat-zatnya juga. Nah, ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk hari ini? Tidak. Cukup. Saya ingin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dulu untuk pertemuan kali ini. Apa kira-kira? Siapa ada yang mau? Menurut pemahaman kalian aja kesimpulan yang sudah didapatkan, apa yang kalian ketahui untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Boleh? Oke, boleh. Jadi untuk kesimpulannya pertemuan hari ini, menurut aku kan hari ini kita belajar tentang tulang juga, yaitu rangka apendikular sama rangka aksial. Terus juga kita belajar tentang nama-nama tulangnya juga, jumlahnya sama bentuknya. Cukup? Oke, silakan.